Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Masa Allah, ya Allah. Seorang pria tewas di masjid akibat dianiaya tetangganya yang terganggu suara bising knalpot motor korban. Kawanan penyelundup puluhan kilogram sabu-sabu ditangkap di gerbang jalan tol. Jalan desa yang rusak bertahun-tahun akhirnya diperbaiki, warga gelar syukuran. Dijauhkan dengan darah, yang diselamatkan termasuk anak kita semua, keluarga kita semua. Mudah-mudahan harapan kita Sebanyak 2 orang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus geng motor di Desa Kunjir, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan pada Sabtu siang. Mereka yakni AR 16 tahun dan AAP 20 tahun, warga Desa Totoharjo, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan seorang warga bernama Baihaki. Dari para tersangka, polisi menyita beberapa senjata tajam. Sedangkan belasan teman tersangka yang turut ditangkap akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti tidak terlibat. Hasil penyelidikan, polisi mengungkap geng motor tersebut mendatangi Desa Kunjir karena akan tawuran dengan geng motor lain. Mereka awalnya saling ejek di media sosial dan kemudian membuat kesepakatan lokasi tawuran. Sesampainya di lokasi yang disepakati, geng motor ini tidak mendapati musuhnya dan malah menyerang warga yang sedang melintas. Ada 2 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka yaitu inisialnya DAR, ya ini masih pelajar atau di bawah umur 16 tahun. Kemudian satu lagi inisialnya AAP, ya ini sudah 20 tahun, melintaslah di jalan tersebut. Nah, random ya, jadi random mereka ini yang saya sampaikan tadi, random mengenailah salah satu korban yang bernama Baihaki. Ya, Baihaki kena, setelah itu mereka dikejar oleh warga, ya oleh warga dengan menggunakan sepeda motornya dan terjatuhlah Devan, Rizky dan juga Kurnia Andika ini. Nah, terjatuh dari sepeda motornya, lari mereka, sempat bersembunyi di rumah warga. Nah, warga ini khususnya korban yang atas nama Rizky Andika ini akhirnya juga terjadi penganiayaan terhadap korban. Pada Minggu siang, anggota geng motor yang kritis dihakimi massa dirujuk ke rumah sakit di Bandar Lampung. Sedangkan dari pihak warga yang terluka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bok Bazar Kalianda. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Orang tua korban bocah terduga korban penganiayaan di Kota Bumi, Lampung Utara, Jumat siang mendatangi Mapolres Lampung Utara untuk mencari keadilan, menuntut pelaku segera ditangkap. Korban berinisial AR berusia 6 tahun menderita patah tulang kaki kanan dan terluka yang harus menjalani beberapa jahitan medis. Penganiayaan itu terjadi pada tahun 2023 lalu dan baru dilaporkan ke polisi pada bulan Mei 2024. Namun setelah 2 bulan dilaporkan ke polisi, pelaku belum ditangkap. Saat ini kami juga sudah berkoordinasi dengan Ibu Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak. Nanti kami akan bekerja sama untuk asesmen korban. AR terluka saat bermain di rumah neneknya di Kelurahan Kota Alam, Lampung Utara. Saat itu, AR yang sedang bermain membakar sampah dianiaya oleh bibinya. Pada kasus ini, keluarga AR juga meminta bantuan pendampingan hukum kepada Dinas PPA Pemkab Lampung Utara. Menurut
pengakuan anak saya ini bahwa dia ini watak kakinya diinjak oleh keluarga istri bibi istri saya. Namanya Roslina. Kejadian itu terjadi di mana? Wilayah mana? Di Gang Lalu, Kota Alam. Sudah dilakukan pemeriksaan saksi baik dari pelapor maupun dari terlapor untuk langkah selanjutnya kami lakukan asesmen psikolog terhadap saksi. Yang terjadi itu sebenarnya apa sih? Kalau yang jelas terjadi kekerasan anak sesuai dengan pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, terjadi kekerasan terhadap anak dengan ancaman 5 tahun. Polisi mengalami kesulitan pada pengungkapan kasus ini karena sebagian barang bukti sudah tidak ada. Polisi menelusuri kasus ini dengan memintai keterangan sejumlah orang yang diduga saksi serta rekam medis korban dari rumah sakit. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pengejaran mobil penyeludup narkoba ini berakhir di gerbang tol Bakauheni Timur dekat Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Sabtu pagi. Dari mobil ini, tim Direktorat Polda Lampung menyita 3 tas besar berisi 30 kg sabu-sabu. Pengemudi mobil bernama Ardiansyah dan temannya Syafa Zahra, warga Sumatera Utara, diringkus. Penggagalan penyeludupan narkoba tersebut hasil pengembangan dari ditangkapnya 2 tersangka Suwendo dan Rizky, warga Jakarta, yang berperan sebagai pemantau perjalanan pengiriman narkoba tersebut di Pelabuhan Bakauheni. Pada pengembangan lanjutan dari keempat tersangka tersebut, polisi kemudian kembali menangkap 3 warga Jambi bernama Riko, Sujiman, dan Elon Dedi. Ketujuh tersangka merupakan jaringan penyeludup narkoba internasional dari Malaysia ke Jakarta melalui jalur dari Sumatera. Pengiriman narkoba dilakukan secara estafet. Dapat foto yang di dalamnya ada 3 tas. Kemudian kita lakukan interogasi secara lebih intensif. Dari hasil interogasi tersebut didapatkan informasi bahwa tas tersebut benar berisi narkotika jenis sabu yang ada dalam kendaraan Toyota Avanza warna silver nomor DK1080M yang dikendarai oleh saudara Ardiansyah dan saudara Syafa Zahra yang berada di jalan tol Bakauheni Baginsa. Selain 30 kg sabu-sabu, 3 mobil dan ponsel yang dipakai para tersangka disita. Penyidikan kasus ini masih akan terus dikembangkan polisi untuk memburu pengendalinya. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Dipecah bang. Mobil sedan milik seorang bidan yang diparkirkan di halaman bengkel di pinggir Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji disatroni pencuri modus pecah kaca pada Sabtu sore. Saat kejadian, pemilik mobil berada di rumah makan di belakang bengkel ini. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang datang mengendarai motor. Satu pelaku menunggu di motor dan satu lagi memecahkan kaca pintu mobil. Pelaku kemudian menggasak tas korban berisi uang 1 juta rupiah yang ditinggalkan dalam mobil. Persis karena kita lihat di CCTV ya, di CCTV itu pecah kaca. Itu milik siapa? Milik bidan Hadi Mulyo. Yang dibawa kabur apa ya, Pak? Itu informasi yang kita dapat, sebuah tas berisi ATM, KTP, dan peralatan lainnya yaitu kosmetik dan lain-lain. Pencurian diketahui korban saat akan pulang. Pencurian kemudian dilaporkan korban ke polisi dan hingga Minggu siang kemarin pelakunya belum ditangkap. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.